Dan sekarang terbukti Putra yang ngantarkan aku masuk TV, diundang sana sini, ketemu sama Kak Dev Hendrik yang kemarin-kemarin aku tengok di TV kayak gitu. Dan kalau aku mau bayar mungkin tuh lebih dari 10 miliar mungkin. Hai Insertizen, selamat datang kembali di iTalk. Selama 1 jam ini, saya Dave Hendrik akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan satu sosok inspiratif yang mungkin nama Adi Sudirja lebih akrab kalau Anda saya bantu menyebutkan nama Putra si Ayam. Nah loh, di lensa sosial media rasanya kita lebih akrab kalau Adi hadir bersama dengan ayamnya, Putra. Gimana tuh ya, kayaknya kedekatan emosional kita sebagai penonton terbina justru karena melihat kecekcokan, kehangatan antara Adi dan Putra. Berasa akrab aja gitu saya manggil si ayamnya juga dengan sebutan nama Putra. Nah kali ini ya kita akan ajak Anda mengenali kehidupan lebih dalam Mas Adi seperti apa. Dan bagaimana ceritanya sehingga ia berhasil memunculkan karakter Putra. Nah boleh kali kita kasih tepuk tangan hangat nih. Yes, tamu kita Mas Adi. Seneng loh bisa di sini. Aku tuh mendapatkan prolognya ya. Sosok pria kekar yang hobi menangisi ayamnya. Nggak cocok. Nggak cocok. Pria kekar menangisi Tapi tetap kekar. Tapi oh tetap iya kekar. Iya tetap benar. kekar. Kekar. Walaupun nangis gara-gara ayam Kak Dev. Iya. Tapi itu betul terjadi. Sebenarnya waktu dia hilang itu betul-betul terjadi. Dan kemudian kan kita buat konten sama Polri itu pada waktu itu kayak gitu. Akhirnya ya udah let it go gitu. Oke, that actually happens. Yes. Sebelum membahas cerita itu boleh nggak sih kita lihat artikel yang akan mengajak kita untuk berkenalan dengan sosok Mas Adi ini. Kayak apa sih sebenarnya kehidupan aslinya Mas Adi nih? Pengen lihat ya. Ini dia artikelnya. Tuh, siapa itu Adi Sudirja? Pria berotot kekar yang menangisi ayam. Oke. Ini bisa aja buat beritanya kayak gini ya. Tapi sebenarnya si putranya beneran hilang apa enggak tuh? Satu hari dia itu betul-betul hilang. Oke. Dan kemudian ketepatan aku dekat sama Bapak Kapolresnya. Yaudah kita buat konten yang menunjukkan servisnya dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang pelayanan masyarakat. Jadi di remake nih ceritanya gitu. Akhirnya kita buat lagi agar si putranya itu hilang. Scene-nya kayak gitu. Dan itu one take loh Kak. Oh iya, hebat juga loh bapak-bapak petugasnya itu bisa berakting ya. Iya benar. Itu one take. One take ya? One take. Nah tapi kalau kita juga pengen one take as easy as it is gitu. Yes. Mas Adi ini nama panggung atau memang aslinya Adi Sudirja sih Mas? Nah kalau nama asli itu Suryadi Sudirja. Oke, memper lah ya. Fun fact-nya, Suryadi Sudirja itu diberi nama sama bapak dan kemudian abangnya bapak, sama Pak D. Itu kenapa? Karena mereka pengen suatu hari nanti nama ini bakal besar katanya. Kayak Gubernur DKI 92. Kalau ingat. Nah itu pada waktu itu. Tapi karena kita MC bla 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 kan kepanjangan. Jadi ya udah panggilannya Adi sehari-hari, Sudirjanya tetap dipakai gitu. Jadi Adi Sudirja. Jadi sebetulnya sebelum kita mengenal sosok Mas Adi sebagai si empunya Putra Mas Adi ini adalah seorang entertainer yang profesinya adalah sebagai seorang MC. Di daerah. Di mana sih tinggalnya? Kalau tinggal itu di Jambi, di Kecamatan Limbo Bujang namanya. Limbo Bujang. Limbo Bujang. Dan Jambi. itu adalah daerah transmigrasi yang sukses dari zamannya Pak Soeharto kayak gitu. Sampai hari ini Mas Adi masih tinggal di Jambi? Kalau 1 bulan belakangan ini karena warawiri, Hai Dimen. karena podcast sana sini, TV sana sini, Ay, ya sedap. gitu. Mohon izin suhu. jadi udah di Jakarta kayak gitu. Oke, sudah di Jakarta. Berencana untuk tinggal tetap di Jakarta atau? Insya Allah tinggal tetap, dan kemarin pulang ke Jambi sebentar ngurus surat pindah, dan ada satu brand yang ngasih rumah gitu. Masa? Oh my God. Serius. Plot twist banget. Makanya aneh nih, hidup aneh nih. Sebulan ini kita rencananya cuma keterat cuma berapa hari gitu. Rupanya sampai sekarang ada aja gitu. Oh gitu. Karena Mas Adi sebetulnya tadi udah nyebut gitu ya. Oke. Hidup ini aneh.
Memangnya Mas Adi nggak nyangka kalau akhirnya buntut kehidupan cerita Mas Adi akan sampai di sini hari ini? Gini Kak Dev, kalau mungkin Kak Dev secara sepintas mungkin bisa tahu lah aku gimana orangnya. Kita entertain walaupun di daerah mainnya kan kayak gitu. Dan pasti ada goal kapan ya bisa ke TV, kapan ya ketemu Kak Dev, kapan ya diwawancarai. Jadi manifest-manifest itu udah ada zaman-zaman dulu gitu. Oh, I like Tapi that. kan gimana caranya ya gitu. Kalau mungkin kalau penyanyi ada audisinya, kalau MC belum pernah ada gitu. Dan kemudian kalau stand up comedy aku kok ke kota itu jauh ibaratnya gitu. Dan nggak tahu kenapa Tuhan menitipkan lewat seekor ayam viral meledak semua orang kenal sampai ke sini iTalk. Oh, Mas Adi cerita dong. Berarti saat ini nggak mungkin pisah jauh dari Putra dong, karena Ya. semua dari tadi sibuk nanya putranya mana, putranya Ya, nanya. ya. Berasa ngobrol sama ibu ya, tanya anaknya mana gitu. Putranya ada di mana katanya? Putranya masih di rumah di Jambi. Nah, tapi karena aku mau lihat dulu rumah yang besok ini aku tempatin. Kalau memang ada tempat pekarangan untuk Putra, baru aku bawa pulang. Baru aku bawa ke sini. Karena kemarin kan kayak di apart kan nggak mungkin kan dia dibawa ke sini, takutnya nanti dia dugem atau jadi pengacara putranya, kan nggak lucu. Ayamnya kalau di Jakarta ayam dugem sih banyak loh. Gitu ya. Gitu. Pengen cerita mengenai Putra. Ya. Berarti sebetulnya Mas Adi sendiri main sosial media sudah cukup lama, jauh sebelum Putra. Sudah cukup lama, cuman kan mainnya di daerah. Tapi kalau mulai TikTok ataupun mulai konten itu bulan 5 loh Kak Dev. Bulan 5 tahun 2003? Iya, tahun ini, baru ini gitu. Ceritanya baru beli handphone tuh, ya kan. Dan kemudian udah mulai proper tuh kameranya. Udah itu ngomong tuh sama handphone itu, handphone kok mahal dibeli, ayo kita ngonten gitu. Terserah mau jadi apa gitu. Gitu. Dan kemudian meledak di Agustus. Oke, meledaknya itu adalah karena kehadiran Putra. Bener. Is it true bahwa kedekatan Mas Adi sebetulnya dengan Putra itu memang real karena Mas Adi yang bantu Putra hadir dari Masih Telur? Yes, that's true. Bener. Karena memang, jadi gini, ibunya Putra itu adalah jenis ayam yang sulit melahirkan, maksudnya sulit ngerawat anak, kayak gitu. Jadi pada waktu itu Putra itu cangkangnya udah mau terbuka. Sulit bertelur. maksudnya bisa bertelur tapi nggak bisa ngerawat anak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kemudian akhirnya pada waktu itu Putra itu udah mulai netes tuh, cuman dia belum lepas dari cangkangnya. Oke. Jadi aku bantui, aku kopein, aku segala macam, aku bantui sesar lah pada waktu itu. Aku bantuin Sesar. Jadi pertama kali tangan yang menyentuh dia itu mungkin ya tangan Ibu Pertiwi ini gitu. Bidannya dirimu lah ya. Dari waktu kau lihat mukanya dia mengelupas gitu dari telur, udah kelihatan belum kalau tuh ayam akan berbakat? Oh enggak. Dijawab. Ya kali. Nggak tahu kalau bakal berbakat. Yes, tapi yang pasti kita sebagai penonton dan penikmat sosial media, mungkin ketika melihat video Mas Adi pertama dengan Putra, kita udah, we kind of sense it, ini video akan diterima orang, ini video akan viral. Coba kita lihat ya, Oke. kilas balik sedikit ya. Yes. Video viralnya itu ya. Coba kalau saudara nggak punya duit, mana dianggap sebagai saudara? Putra, Putra. Tapi, Putra, telurku! Oh ya putranya, memang kau Putra lah, orang lagi buat video pun kau ganggu aja lah. Heran aku nengok kau ya Putra ya. Telurku satu-satunya itu loh Put. Ada aja loh Putra ini. Kau memang heran aku nengok kau. Udahlah. Video inilah yang melahirkan kedekatan Mas Adi sama Putra. Sebenarnya ada video sebelumnya, cuman yang paling meledak ini. Ini nggak sengaja dibuat maghrib pakai tripod di belakang rumah, itu makan di belakang rumah. Jadi kalau di kampung kita biasa lah makan di pintu belakang rumah gitu, dan masih banyak. Itu baru permulaan dia udah ngambil si telur itu gitu. Nah, abis dari situ, sebelum itu juga Putra itu udah deket Kak Dev gitu. Udah maksudnya udah bisa dia itu makan udah memang udah ganggu-ganggu gitu. Tapi nggak tahu kenapa video ini awalnya nggak yakin kalau ini bakal meledak. Ya udah posting aja lah gitu kan. Rupanya ya udah meledak lah di situ. Jadi memang asli sebetulnya ketika membuat video ini tidak ada intensi secara sengaja untuk menciptakan momen yang bisa menjadi viral. Kalau ketawa, Enggak, gimana cara briefingnya itu ayam kan nggak bisa. Ya nggak tahu cara Gitu. lu tadi, Nggak. cara lu bantu kata-kata yang lu pakai melahirkan, menetaskan. Nggak tahu. Siapa tuh lu ngobrol sama Putra, Putra begini ya Oh Put. enggak.
Enggak ya? Enggak Kak Dev, enggak Iya, bisa. iya. Cemana caranya? Ya Iya. tiba-tiba dia datang seperti biasa kayak gitu. Cuman luckily di situ kan ada kamera jadi terekam kayak gitu aja. Kalau sehari-hari memang dia suka kayak gitu. Ini sekalian kita belajar ya, the Oke. impact of social media. Yes. Ketika video itu viral, apa perubahan yang paling kamu rasakan dari kehidupan keseharian kamu? Kalau keseharian, Kak, kita udah 30 tahun ke atas, Kak. Kita udah nemuin jati diri, Kak. Kayaknya nggak ada yang berubah. Kayaknya nggak ada berubah. Ya kayak gini, kalian tengok di media sosial kayak gini, sehari-hari kayak gini. Kak, kenal aku sekarang kayak gini, mungkin 40 tahun lagi nanti aku kayak gini. Tetap kayak gini, nggak ada yang berubah, Kak. Cuman ya memang banyak orang yang sekarang itu minta-minta foto lah, kayak gitu. Ya kayak gitu doang lah, Kak, kayak gitu. Baru ada endorsement kayak Oke. gitu. Gitu-gitu lah, Kak. Maaf ya, kan Boleh. kita pengen kenalan ya untuk menjadi cerita inspirasi buat yang menyaksikan iTalk ya kan, Iya. Citizen. Selang berapa lama sih sebetulnya perubahan ekonomi atau impact ekonomi yang Mas Adi rasakan dari Just 3 virality? weeks. 3 minggu. 3 minggu. Wow. Jadi aku ini baru aku buka di sini nih. Jadi aku ke Jakarta itu masih di bawah 10 juta. Wow. Dan sekarang udah 3 digit. Oh iya. Itu 3 minggu tuh. Apa nih maksudnya di bawah 10 juta terus berubah menjadi 3 digit adalah apa nih? Tabungan. Biaya tabungan. Tabungan. Wih, aduh apa adanya. Gue demen nih yang kayak begini nih. Tabungan. Ada Pengen orang pajak. rame-rame beli ayam kali ya di studio. Ya? Beli Ayam kampus beli kayaknya. ayam, beli ayam, beli ayam. Kucing. Dia mah kucing katanya. Kucing. Gitu. Tapi sebetulnya at the base of it, Mas Adi memang suka memelihara binatang kan? Sukanya tapi suka sebagai orang kampung lah kayak gitu. Maksudnya Oke. bukan yang kayak animal lover yang didandani yang di segala macam, enggak. Maksudnya ya udah gitu bebas gitu. Oke. Awalnya kan takut makanan itu habis terbuang sia-sia kan Kak kalau kita Iya, malam kan. Jadi iya. biar kalau dilempar pagi ada yang makan. Udah gitu aja mikirnya pertama gitu. Oke. Sekarang udah lebih 50 ayam ada di belakang rumah itu. Oh, Dan nggak pernah dipotong. berarti putra DKK ya, putra, Putra dan dan kawan-kawan. kawan, tante-tantenya Putra, ponak-ponakannya itu banyak di sana kayak gitu. Oh, dan satu-satu emang kamu kasih nama? Ya enggak juga, maksudnya yang deket sama kami. Ada Oh. Angga, Putra, Maya, Yuni, gitu. Putra sama Yuni ini pacaran. Putra sama, yes, is it? Bener, it's true. Putra sama Yuni pacaran. Angga ini saingannya Putra, gitu. Angga ini pacarannya Maya, gitu. Kak, udah yuk Kak, yang lain yuk. Yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yuk. Hebat ya, kamu tuh mereka cerita kehidupan buat ayam-ayam kamu loh. Tapi memang mereka, bukan mereka Kak, memang mereka seperti itu. Oh iya, gitu. iya, ampun. Ampun suhu. Kayak gitu. Berarti pengen tahu ya, Iya. biaya yang kamu habiskan dalam 1 bulan lah untuk memelihara ayam-ayam kamu. Nggak ada Kak. Masa? Bener, karena memang aku tuh melihara ayam atau memelihara kucing, itu nggak aku kasih, contohnya ya. Makanan khusus gitu nggak Makanan ada? khusus nggak ada. Nggak ada, dia nggak ada Nggak biaya ada, khusus mampus katanya. anjing. Boleh ngomong kayak gini? Ya kan itu binatang Oh dong, ya, peliharaan. udah mampus lah. Aku nggak, maksudnya mereka ya aku biarkan hidup sebagai binatang kampung pada umumnya. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Nggak Makan. dikasih makanan khusus. Ya paling cuma jagung Kak. Jagung doang udah, itu pun cuma 10.000 untuk 1 minggu. Nggak dimandiin, Oh, enggak. dikasih tempat tidur nyaman. Enggak. Kan sekarang Putra dan kawan-kawan itu boleh dibilang yang menjadi, Yang mengantarkan aku ke sini. itu dia. Ya enggak, maksudnya gini Kak, artinya gini. Kalau aku, makanya aku kayak mau bawa dia ke Jakarta, aku harus pastikan dulu tempat dia itu ada tanahnya, ada pasirnya, ada pohon, tempat dia lompat dan lain-lain. Jangan sampai aku tuh merenggut kebahagiaan dia, karena happy-nya binatang hidup itu kan lompat sana, lari sini, kejar-kejaran, berantem, itu gitu. Kalau dia kita kurung, kita mandikan, kita puding, kita segala macam, kerimbat, nggak dia happy nggak? Bawa ke kayak salon gitu? kuku tuh ayam kayak gue gitu. Nih ya, yang aku Gitu. seneng ya in Citizen dari ngobrol sama Mas Adi. Iya, Mas Adi memberi nama ayam-ayam itu. Mas Adi menjaga kedekatan emosional dengan ayam. Kayak dia tahu Putra itu saingannya si Angga, Putra lagi deket. Kayaknya kamu memberikan personifikasi pada ayam-ayam itu. Tapi kamu tetap memperlakukan mereka dengan ekosistemnya Iya, mereka iya, gitu. iya, Binatang ya, hewan ya perlu lahan untuk Iya. menjadi diri mereka Iya. sendiri. Karena, Hebat loh. Bener, karena aku pernah baca buku
kalau kita mungkin ya makan Kak Dev pernah ngerasain nggak kalau beli contohnya nggak apa pernah atau belum gitu. Intinya kita kalau makan daging ayam yang ayamnya betul-betul happy life itu beda loh rasanya sama yang ayam di pasar. Iya. Dia kan tersiksa, dia dikurung segala macam tinggal nunggu ajalnya tiba. Iya. Kayak gitu. Semenjak kamu bergaul akrab dengan ayam, you and I connect ya, Oke, produser kita juga sama sepikiran sama aku. Oke. Masih makan ayam nggak? Masih makan Masih. ayam. Cuman kalau yang udah deket gitu, udah kayak anggota keluarga, udah nggak ini, udah itu. Yes kak, gitu. Jadi memang aku udah bilang sama dia, Put, kamu silakan ambil takdirmu sendiri nanti matinya gimana gitu. Jadi Oh, maksudnya dengan Putra dan kawan-kawan yang sudah kamu kenal, kamu sudah berjanji untuk tidak makan, Oke. tidak dipotong, tidak segala macam. kayak gitu. menghidangkan mereka. Kayak gitu. I see. Mas Adi, Aku boleh minum kak? boleh dong, astaga. Gimana sih nih? Saking pengen taunya Putra Adi. Haus bener loh, Jack. Iya benar. Oh, ini tamu jauh loh. Tadi Baru landing. Baru landing. 15 menit kemudian langsung kita syuting. Tuh, baru landing loh, khusus untuk ketemu dengan Insertizen. Suka ngobrol sama hewan dan benda. Iya. Kenapa? Sebenarnya bukan, kalau orang bilang gila ya. Sebenarnya bukan gitu kak konsepnya. Cuman aku pengen ngasih afirmasi kepada apapun yang aku punya gitu. Oke. Contohnya let's say ya. Nah, kayak orang-orang Jaksel gitu ya. Nah, aku kaget sendiri kak. Aku kaget sama diriku sendiri. Memang Jakarta tuh gitu. Baru 5 menit ada di Jakarta aja people change. Oh gitu ya. Udah Iya. kelolotan Monas Iya. ya. Ayam berikutnya dari kamu namanya udah Rafael nanti gitu. Oh, Edward Michael. si Joko kalau di kampung Joko, tapi kalau di sini Jo namanya. Oh, Jo. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu kak. Gimana tadi? Afirmasi. Suka Jadi ngobrol sama sama benda dan nah, binatang. jadi aku selalu kayak gitu kak. Jadi kayak kakak ikut nggak sih? Maksudnya punya praktek full moon nggak sih? Ngikutin nggak sih? Enggak, apa itu full moon, Di? Nanti Belajar deh. dong. Nah itu. Nah aku jadi kayak Suka lihat aja aku di sosial media. Iya gitu. Nah full moon itu kita berbicara dengan alam semesta melalui bulan gitu. Jadi bulan kita ajak bicara. Dia kan punya energi, punya kekuatan kayak gitu. Bulan doain aku dong melalui sampaikan dong sama Tuhan kita gitu untuk merelasikan ini. Jadi semua aku aja omong memang gitu. Bukan cuma putra, kucing segala macam, bukan kayak gitu. Oke. Jadi kamu sebetulnya percaya sesungguhnya dan sejujurnya bahwa segala sesuatu itu punya nyawa dan Punya bisa nyawa, menjadi punya medium untuk doa kita. Yes kayak gitu. Dan aku tuh suka nanam tanaman itu juga kayak gitu. Kau pagi-pagi tuh kau apa kabar, lagi ngapain gitu, gitu subur ya aku kayak gitu, gitu. Jadi kemarin pulang ke rumah itu aku ajak ngomong semua kayak gitu. Oke, tapi masih punya teman sesama manusia untuk diajak berbicara apa enggak? Lo pengen tahu, siapa tahu orang mikir gini, ini jangan-jangan nggak punya teman manusia kali Jack, makanya dia ngobrol sama tanaman gitu. Tapi umur kita gini, umur ya, kita gini kan akrab. makin ngerucut nggak sih persahabatan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi udah nggak kayak ya tetap bersosialisasi karena aku orang sosial kak gitu. Iya, Jadi iya. tapi udah mengerucut temen itu 1-2 gitu yang memang trusted gitu. Oke, tadi sudah nanya tapi nggak tajam. Sekarang setelah tahu bahwa hidup kamu berubah 180 derajat berkat kehadiran Putra, do you treat Putra differently? Enggak sama sekali. Artinya tapi tetap berterima kasih sama dia. Kalau nge-treat dianya yang berbeda, oh dia dikasih apa di ruangan ber-AC, enggak. Dia tetap seperti binatang pada umumnya aku perlakukan, cuman sering aku bicara. Jadi waktu pulang kemarin sering aku ajak ngobrol, Put, makasih ya, kita gini loh Put, kita gini loh Put, kita gini loh Put. Oh, kamu artis-artis nanyain kamu loh Put, gitu. Orang-orang kaya-kaya nanyain kamu loh Put. Put, kamu diajak ke Jakarta, kamu mau nggak gitu. Terserah dia jawab atau enggak, yang penting aku ngomong aja sama dia kayak gitu. Kalau dia jawab mau, bingung loh. Bingung. Berarti, Gitu. would you say kalau kamu deket banget sama Putra, Yes. kalau ada orang yang menawar gitu, Di, kayaknya hoki nih si Putra buat Oke. lo. Gue beli deh Putra, karena Berapa? gue perlu. Oh, Berapa? 200 juta? 200 juta, 500 juta aja nggak kulepas, Kak. Ada berarti yang nawar 500 juta? Ada 500 juta. Enggak kamu lepas? Kok 500 juta, Kak? 10 M ada. 10 M? 10 M, seriously.
teman-teman gue banyak nggak ada yang mau nawar temen gue. Nggak nyampe 200 juta juga gue lepas tuh temen gue. Gitu. Masa sih, kenapa? Kak Hendy gini Kak. Iya. Putra membawa aku mencapai itu tadi afirmasiku zaman kecil. Iya. Dulu aku nengok Avi Akademi Fantasi ya zaman-zaman dulu. Lomba pengen nyanyi itu. Lomba nyanyi itu Iya, aku iya. pengen deh kayak gitu aku gitu. Dan sekarang terbukti Putra yang ngantarkan aku masuk TV, diundang sana sini, ketemu sama Kak Dev Hendrik yang kemarin-kemarin aku tengok di TV kayak gitu. Dan kalau aku mau bayar mungkin tuh lebih dari 10 miliar mungkin biayanya. Maksudnya mendapatkan kesempatan itu nggak semua loh Kak. Banyak Iya. orang-orang daerah yang sampai kayang-kayang lomba nari, lomba nyanyi, entah apa-apa, punya bakat ini itu, tapi nggak punya kesempatan yang sama kayak aku. Jadi how dare you Adi kalau kamu menjual putra kayak gitu? Ini knock on wood ya. Apa itu Kak? Amit-amit, Oh, iya, iya, amit-amit oh, ya. iya. Apa yang terjadi kalau misalnya, Putra mati. iya. Ngomong aja gak ada apa-apa. Nah, Kan aku mendramatisir gitu. Nanti deng gitu ya. Iya, Nah, kalau karena aku udah bilang tadi, Putra silakan jemput takdirmu sendiri gitu. Aku udah Oke. bilang sama dia. Kalau memang nanti aku bawa dia ke Jakarta, ya aku perlakukan dia seperti layaknya dia bagaimana. Kita kan nggak tahu dia lompat, ketabrak mobil segala macam. Berarti itu udah takdirnya dia. Adi kan tadi mengulang-ulang ini apa yang terjadi pada peristiwa Adi sekarang adalah manifestasi yang Adi lakukan. Yes. Pasti Insertisen juga udah tahu lah ya, manifestasi itu seperti doa. Yang aku pengen tahu, kadang kan orang suka gemes gitu ya. Apaan? Gue udah berdoa, gue udah manifestasi, nothing happen. Yang aku pengen tahu, kamu berapa lama dari proses kamu memanifestasi dan kamu mulai melihat, oh ada perubahan dalam hidup aku. Mulai panen nih doa-doa saya. Jadi gini Kak, jadi dari awal kecil, dari zaman SD yang aku bilang tadi itu, aku nengok Avi itu aku udah gini, ya ampun aku pengen deh suatu hari nanti di TV kayak gitu. Gimana ya, karena pikiranku pada saat itu adalah, sampai aku nulis itu Kak, aku nulis di lemari belajarku, aku harus jadi akademia. Pada zaman itu aku pikir masih ada, rupanya udah gak ada program kan. Nah oke lah, intinya aku pada waktu itu berpikir bagaimana aku jadi masuk TV, jadi artis dan lain-lain, intinya kan kayak gitu. Udah kayak gitu, manifestasi itu kalau makin dipikir-pikirkan terus makin nggak jadi. Biarkan alam semesta yang bekerja. Nah, dem perjalanan hidup hingga mengantarkan aku di usia 31 dan di situ aku udah kayak give up. Aku udah nyerah. Aku nyerahnya itu kayak gini. Alhamdulillah Kak, aku tuh punya banyak perjalanan hidup yang tidak mudah. Nah, jadi aku udah sama Tuhan itu udah ngomong kayak gini terakhir di ulang tahunku yang ke-31 kemarin. Aku udah ngomongnya kayak gini, Tuhan terima kasih banyak atas 31 kemarin. Kalau memang jatahku 60 berarti aku punya 30 lagi, kurang lebih gitu Kak. Babak kedua nih ya? Iya ini babak kedua. Nah artinya apa? Artinya aku udah deh aku mau low life. Aku nggak punya utang, nggak punya kreditan, nggak punya konflik dengan siapapun. Aku pengen menjalani hidup sederhana, mau daun ubi tumbuk makanan orang Medan. Tahu Kakak? Aduh aku suka sekali itu. Daun ubi tumbuk tahu? Nah, daun ubi tumbuk sama ikan asin kalau aku udah kenyang ya udah cukup gitu. Intinya udah nyerah lah sama kehidupan dan akhirnya itu mulai ngonten kayak gitu. Dan kemudian ketika aku menyerahkan semuanya sama Tuhan, sama Allah, dan malah aku dijadi malah busilap sekarang. Syuting sana, syuting sini. Apa busilap? Sibuk ya, sibuk. Sibuk, iya kan, sibuk bener kan? Sibuk. Nah, kayak gitu. Nah, iya. jadi itu yang kudapatkan kayak gitu. Bentar Kak. Nah, kemudian bentar. Biar bentar Kak. Nah, biar habis ini, biar habis. Oke. Nah, kemudian Kak. Nah, ini aku ceritain di sini nih. Kak, ayo. Iya. Tenang, Kak. Kakak tenang. Kakak gini tangannya. Gini. Iya. Nah, jadi bentar Kak. Nah, jadi waktu bulan Agustus kemarin itu aku sempat nulis ternyata Kak. Waktu full moon aku sempat nulis bla 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 Tuhan, aku pengen hidup tenang lalalala dan aku sempat nulis satu hal di situ. Nah, aku lupa itu tulisannya seperti ini. Aku akan menjadi orang terkenal yang hebat. Itu salah satunya. Dan terjadi di akhir Oktober. Akhir Agustus. Wow. Gitu. Tepuk tangan dong. Gusbab. Jadi pada intinya adalah ketika kita memanifest sesuatu, jangan tuntut dulu, biarkan alam semesta bekerja dengan sebaiknya gitu. Yang aku juga ingin highlight dari ceritanya Adi adalah kamu berdoa, tapi kamu pasrah. Dan kamu tidak putus harapan. Kan tadi Adi cerita di usia 31 sempat
sempat low, sempat mau putus harapan Iya. dan di titik terendah kehidupan Iya, itu justru iya, Adi, iya. ya udah Tuhan, gue bebasin aja deh, terserah lu deh maunya Iya, gimana. iya. Benar apa enggak? Benar, benar, benar. Dan justru di saat kita menyerahkan kepada Tuhan itulah Tuhan ngasih semuanya. ya. Kayak gitu.